Nah, teman-teman semua, untuk menambahkan materi-materi di dalam course kita yang telah kita buat ini, kita bisa klik add material. Ini perlu diketahui untuk semuanya, khususnya oleh para guru. Nah, di sini ada pilihan. Kita ambil contoh saja, misalkan kita mau membuat kuis atau membuat add test. Nah, kita klik add test, kita tunggu saja nanti. Nah, muncul seperti ini teman-teman semuanya. Create test or quiz, membuat atau menyusun tes atau kuis. Nah, kuisnya apa yang mau kita buat judulnya? Misalkan saya ambil contoh yang di sini saja ya, yang sudah ada. Misalkan PTS. PTS itu penilaian tengah semester. PTS misalkan PTS TIK, penilaian tengah semester TIK misalkan 2020, biar jelas 2020 misal. Selanjutnya ada pengisian due date. Due date itu tanggal berakhir. Nah, tanggal berakhir apa? Tanggal berakhir untuk ulangan ataupun kuis yang akan kita terapkan, yang akan kita berikan. Tanggal berakhirnya itu misalkan, atau tanggal mulai dan berakhir sebetulnya, tapi due date itu batas tanggal berakhir. Misalkan mau tanggal 13 misalkan. Jam berapa? Tinggal klik saja di sini. Misalkan jam berakhirnya jam 10, berarti kita mulai bisa dari jam 8. Ini due date-nya saja atau jam berakhirnya saja ya teman-teman semua. Poin 100. Kategorinya kita pilih, tinggal milih ungraded atau create new grading. Kita tinggal pilih sebetulnya. Ya, setelah itu kita pilih new grading. Faktor sudah, kita tinggal pilih di sini mau angka atau mau abjad penilaiannya. Kita numerik karena rasio angka 1 sampai 10 atau 10 sampai 100. Lalu kita langsung create saja. Oh ya, untuk option ini tinggal dipilih mau dipublishkan atau mau tidak dipublishkan. Kalau saya akan dipublishkan untuk pelajar atau untuk siswa, publish to student. Langsung create saja teman-teman semua, kita create. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Di sini tempat Bapak Ibu semua sebagai guru, teman-teman semua sebagai pengajar akan membuat pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan langsung saja klik add question. Nah, di sini pilihan pertanyaannya teman-teman semua. Ketika kita mau membuat soal apa yang mau kita buat? Apakah itu mau benar salah, multiple choice, ordering, short answer, atau essay question? Itu tinggal pilihan saja. Kita ambil contoh pilihan ganda ya, multiple choice. Kita ambil contoh multiple choice. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Ini tampilan atau tempat untuk membuat soal pilihan ganda. Disinilah tata letak soalnya, kita contohkan saja misalkan. Ini contoh saja teman-teman ya, misalkan alat untuk menampilkan atau output
dalam pembelajaran TIK nama perangkatnya disebut, ini sebagai contoh saja teman-teman, titik titik titik. Nah, di sini kita pilih pilihan atau optionnya, kita bisa isi choice one atau pilihan pertama, misal keyboard, pilihan pertama keyboard misalkan. Nah, pilihan kedua monitor, pilihan ketiga RAM, pilihan keempat atau D ya, A B C D maksudnya ini. Yang D misalkan ROM. Kalau mau pilihannya sampai D ya cukup sampai 4. Kalau mau sampai E kita tinggal klik add saja. Klik add, tambahkan ya. Tambah atau E. Yang E misalkan motherboard. Nah, ini kan soal kita sudah buat dan pilihan jawabannya kita juga sudah ketik. Jawaban yang sebenarnya alat untuk menampilkan dalam perangkat TIK, nama perangkatnya disebut. Yang benar jawabannya adalah monitor. Berarti untuk kunci jawaban kita di sini klik, geser ke kanan. Di sebelah kanan itu ada correct answer. Correct answer itu kunci jawaban. Nah, karena jawabannya monitor itu poin 2 atau B, maka di sini kita klik poin B atau poin 2. Otomatis itu sudah ada kunci jawabannya. Teman-teman semua cukup jelas ya sampai di sini. Nah, di sini kita melihat tulisan randomized choice, allow partial credit, time question. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mengacak pilihan jawaban A, B, C, D, dan E tersebut, maka kita klik random choice. Kita klik random choice. Ya. Ini yang umumnya dipakai oleh kita semua untuk membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, setelah itu, setelah beres kita langsung saja klik create question, membuat pertanyaan lah. Kita ini langkah terakhir dalam membuat pertanyaan. Dengan begitu soal nomor 1 sudah kita buat. Soal nomor 1 sudah kita buat. Nah, akan tampil seperti ini. Bagaimana cara kita untuk melihat soal yang sudah kita buat? Caranya tinggal ketik preview. Kita ketik preview, akan tampilkan seperti ini. Nah, supaya kita melihat lebih jelas nanti soal seperti apa soalnya ditampilkan kepada siswa, kita klik start new attempt. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah bisa dilihat pilihannya seperti ini. Soal nomor 1 atau question 1. Alat untuk menampilkan bla 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 disebut, ya tinggal pilih. Misalkan kita kalau di sini jawab monitor, tadi kan kita sudah klik randomize. Randomize itu acak. Kalau tadi monitor itu kita ketik di poin B, maka di sini muncul di poin A. Itulah fungsinya randomize. Randomize itu untuk mengacak. Jadi enggak sama seperti yang kita tulis di soal pilihannya. Ya seperti ini. Begitu juga nomor 2 sampai seterusnya sesuai kebutuhan kita semua. Mudah kan? Nah, yang sangat penting adalah setting di sini. Kita klik setting. Klik setting di sini. Nah, setelah kita klik setting di sini kita melihat bagaimana kita merancang soal yang kita buat ini. Di sini ada submission. Submission itu di sini ada enable until, enable from
titik-titik until titik-titik. Artinya submission itu kalau misalkan kita mau menerapkan enable maka itu ditampilkan. Enable until artinya ditampilkan sampai nomor sekian. Sementara kalau enable from titik-titik until titik-titik ditampilkan dari nomor titik-titik sampai titik-titik. Nah, titik-titik di sini artinya waktu ya. Di sini submission itu artinya waktu yang akan diterapkan kepada siswa. From itu dari tanggal berapa misalkan kita hitung tadi kan 13 ya. Di sini juga paling cepat harus 13 Juli 2020. Ini tanggal 7 Juli. Kita tulis jamnya. Misalkan 7 Juli jam 08 ya. 08.00 until itu sampai tanggal berapa? Tanggalnya karena ini dalam satu waktu, makanya tanggalnya sama 13 Juli. Cuman jamnya, biasanya ulangan kita berapa jam? Tergantung kebutuhan teman-teman semua. Misalkan 2 jam. Kalau 2 jam berarti sampai jam 10 di sini klik. Nah, setelah itu time limit. Nah, kita yang tentukan apakah kita mau menentukan batas waktu atau tidak. Kalau tidak no, kalau yes. Kalau mau ditentukan batas waktu kita pilih yes. Kita contoh misalkan batas waktu berapa menit. Berarti misalkan karena ini 8 sampai 10 berarti 120 menit. 120 menit waktunya berarti 2 jam, jam 8 sampai jam 10 sesuai enable from titik-titik until titik-titik. Time limit ini apa? Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk melaksanakan tes ini atau melaksanakan pengerjaan soal ini. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai ke sekian kali tinggal kita milih. Kalau saya biasa memberikan kesempatan kepada siswa bisa 2 atau 3 kali. Tapi mau standar kita ngitung 2 kali misalkan. Atau mau 1 kali misalkan kalau ujian akhir ya bisa harus 1 kali. Tapi di sini karena ulangan harian saya kasih pilihan supaya 2 kali kesempatannya. Grade by-nya itu kita bisa pilih nanti apakah mau yang diambil nilai tertinggi, high score, last score, skor akhir, atau average score, nilai rata-rata. Saya pilih high score yang umumnya supaya jadi nanti bisa melihat siswa yang paling tinggi nilainya siapa di sini. Randomized order ini ya kita mau acak atau tidak pemilihan di dalamnya. Kalau saya tidak, biar terurut. Paging itu paging use break. Nah, ini untuk menampilkan soal apakah mau per soal 1 halaman atau mau 1 halaman beberapa soal. Kalau misalkan using page break ini per soal 1 halaman. Jadi dalam satu tampilan monitor hanya 1 soal. Kita pilih using page break. Tapi kalau one question per page, kebalik. One question per page itu 1 pertanyaan 1 halaman. Kalau using page break artinya 1 halaman banyak soal.